think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film thriller horor dengan nuansa sekte sesat yang gelap banget. Judulnya Apostle, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pria yang nekat pergi ke sebuah pulau terpencil untuk mencari adiknya yang hilang. Tapi ternyata pulau itu menyimpan rahasia mengerikan yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari luar kelihatannya seperti komunitas biasa, tapi semakin lama kita akan sadar, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di balik semua itu. Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini berlatar di tahun 1905. Terlihat sebuah kereta api yang sedang melaju. Di dalamnya ada seorang pria bernama Thomas Richardson yang tengah membaca sebuah surat di tangannya. Lalu muncul sebuah flashback, memperlihatkan Thomas sedang berbicara dengan asisten ayahnya. Di situ dijelaskan kalau ayahnya sedang sakit keras, dan Thomas diminta untuk menyelamatkan adik perempuannya yang bernama Jennifer, di mana dia telah diculik oleh sebuah sekte di pulau terpencil. Dalam surat itu tertulis kalau Jennifer ditahan dan mereka menuntut uang tebusan sebagai syarat kebebasannya. Thomas juga diperingatkan untuk datang seorang diri tanpa pengawalan. Bersama surat tersebut dia juga menerima sebuah kartu undangan, seolah ditujukan bagi orang-orang yang mencari suaka, dengan janji kehidupan yang bebas, makmur, damai, dan berkecukupan. Itulah tiket bagi Thomas untuk bisa masuk ke pulau tempat adiknya diculik. Setelah turun dari kereta, dia bersama para undangan lain tiba di sebuah dermaga, menunggu giliran naik kapal menuju ke pulau yang bernama Erisden. Setiap orang diminta menyerahkan kartu undangan mereka. Saat itu Thomas sadar. Kartu miliknya terlihat berbeda dari yang lain, di mana ada noda tanah merah di atasnya. Merasa curiga, dia pun diam-diam menukar kartunya dengan seorang pria yang sedang sibuk merapikan barang bawaannya. Dengan sedikit usaha, akhirnya dia pun berhasil menukar kartu tersebut. Ketika hendak naik kapal, Thomas memperhatikan kalau koper milik pria yang sekarang membawa kartunya diberi tanda silang oleh penjaga. Dari situ Thomas makin yakin kalau ada sesuatu yang janggal. Dalam perjalanan menuju ke pulau, hujan badai mulai mengguncang kapal mereka. Di tengah kekacauan itu, seekor anak domba yang dibawa salah satu penumpang terjatuh dari kandangnya, dan Thomas pun sigap menyelamatkannya. Namun tiba-tiba pria yang tadi mengambil anak domba itu malah melemparkannya ke laut. Thomas sempat heran, tapi dia memilih diam dan tidak ikut campur. Setelah kapal merapat, semua penumpang dipindahkan ke sekoci kecil untuk menuju ke pulau Erisden. Saat perahu mereka sampai di dermaga, Thomas kembali melihat pria yang sekarang membawa kartunya. Pria itu dikerumuni oleh beberapa orang, seolah sedang diperiksa. Dan Thomas langsung memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat, lalu melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan menanjak bukit, dari kejauhan Thomas melihat sebuah salib besar. Tapi setelah semakin dekat, ternyata yang dia lihat hanyalah ujung tiang perahu. Dia pun kembali menuruni bukit hingga akhirnya tiba di sebuah desa sederhana. Di sana berdiri sebuah patung wanita besar yang dianggap sebagai dewi pelindung pulau Erisden. Sesampainya di desa, para calon warga baru diminta untuk berbaris. Seorang pria lalu memeriksa mereka satu persatu, mulai dari mata, rambut, hingga lidah. Terlihat seorang wanita bernama Elaine diperiksa. Kemudian dia diberikan sebuah toples dan sepotong roti. Ritual itu ternyata adalah kewajiban bagi semua pendatang baru. Mereka harus mendonorkan sedikit darahnya, lalu memasukkannya ke dalam toples. Darah itu disebut sebagai persembahan untuk sang dewi pulau. Sebelum lanjut, kita dikenalkan dengan 3 pendiri pulau Erisden. Pertama ada Malcolm, yang dianggap sebagai nabi di pulau ini. Dia memiliki seorang putri bernama Andrea. Lalu ada Queen, bersama anaknya yang bernama Fion. Dan yang terakhir Frank, yang memiliki seorang putra bernama Jeremy. Malam harinya, Thomas yang berada di kamarnya mulai gelisah. Dia tak sabar untuk segera mencari keberadaan adiknya. Sambil memantau keadaan sekitar, dia menemukan sebuah kitab berisi ayat-ayat yang ditulis sendiri oleh Nabi Malcolm.
Keesokan paginya seluruh warga berkumpul di sebuah tempat, menyanyikan lagu-lagu pemujaan untuk Sang Dewi Pulau. Saat Thomas sedang berjalan ke arah sana, dia bertemu dengan seorang wanita, putrinya Malcolm, yaitu Andrea. Saat Thomas ikut masuk dan mendengarkan khotbah dari Malcolm, tiba-tiba dia melihat seorang wanita berambut putih lewat di luar jendela. Malcolm juga menyadari keberadaan wanita itu, dan dia melihat Thomas yang ternyata juga melihatnya. Sosok misterius tersebut dipercaya sebagai Dewi Pulau Erisden. Taste of the ocean beating down my throat, I shall never forget. Of her voice, as she beckoned us out of the storm. We are free men. Setelah khotbahnya selesai, terlihat Queen dijemput oleh beberapa pengawal. Frank dan Malcolm pun mengikuti mereka. Mereka kemudian masuk ke sebuah gudang, di mana pria yang sebelumnya memegang kartu milik Thomas dipukuli habis-habisan. Frank menjelaskan bahwa pria itu menolak memberitahu di mana uang tebusannya disembunyikan. Namun saat Malcolm memperhatikan lebih dekat, dia merasa ada yang janggal. Menurutnya, pria itu tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang bangsawan, dan sepertinya mereka salah menangkap orang. Kemudian Queen tanpa pikir panjang langsung menghabisi pria tersebut. Malam hari terdengar pengawas pulau berteriak bahwa jam malam telah dimulai. Semua orang pun masuk ke rumah mereka masing-masing. Saat keadaan mulai hening, Thomas keluar dari kamarnya untuk mencari jejak sang adik. Dia mengintip ke beberapa rumah penduduk. Di salah satu rumah, dia melihat seorang pria sedang mengiris tangan istrinya, lalu darahnya dimasukkan ke dalam toples. Sementara itu di tempat lain terlihat si Jeremy, anaknya dari Frank, sedang bersama Fionn, putrinya Queen, yang sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah perahu. Oh my God! Thomas terus menyusuri desa, hingga akhirnya dia tiba di rumah milik Malcolm. Thomas melihat Malcolm membawa sebuah lentera, lalu membuka karpet di lantai dan masuk ke ruang rahasia di bawah rumahnya. Tidak ingin ketahuan, Thomas pun segera pergi dari sana. Namun tanpa sengaja dia menabrak Fionn yang tampak terburu-buru pulang setelah bertemu dengan Jeremy. Thomas pun kembali ke kamarnya. Di sepanjang lorong dia melihat setiap pintu memiliki sebuah toples berisi darah pemilik kamar. Dan dia pun mengambil salah satunya, lalu menuangkan sedikit ke dalam toples miliknya, agar terlihat berisi. Saat hendak membuka pintu kamar, tangannya tidak sengaja tertusuk kait dikunci, hingga darahnya pun menetes ke lantai. Setelah masuk, Thomas tidak sadar bahwa dari celah lantai tersebut ada sosok wanita misterius yang sedang menjilati darahnya yang tadi menetes. Di kamarnya, Thomas mulai membuat denah, menggambar peta rumah Malcolm dan bangunan lain di desa. Sementara itu, Malcolm terlihat keluar melalui jalur rahasia di bawah rumahnya. Lorong itu ternyata terhubung ke sebuah bangunan tua yang dipenuhi tanaman merambat. Di sana dia sudah ditunggu oleh sosok menyeramkan yang dikenal sebagai The Grinder atau penjaga Sang Dewi Pulau. Keesokan harinya, Malcolm dan Queen terlihat membantu proses kelahiran seekor domba. Namun anak domba itu mati setelah dilahirkan. Ternyata kondisi ini sudah sering terjadi beberapa tahun terakhir. Panen selalu gagal dan ternak mereka pun berhenti berkembang biak. Bahkan jika ada kelahiran, ujung-ujungnya tetap bakal mati. Pagi itu Thomas terbangun dan mulai bekerja bersama warga baru lainnya. Dia kemudian diajak Jeremy untuk membongkar sebuah skoci. Ternyata tugas mereka adalah menghancurkan perahu itu agar tidak ada yang bisa kabur dari pulau. Seiring waktu, hubungan Thomas dan Jeremy mulai terlihat akrab. Thomas pun langsung menanyakan keberadaan adiknya sambil menunjukkan sebuah foto. Namun tiba-tiba Jeremy panik dan berusaha menghindar. Namun Thomas langsung mengancam akan membongkar hubungannya dengan Fionn jika dia tidak mau bicara. Karena terdesak, Jeremy akhirnya mengaku. Dia pernah melihat Jennifer berada di dalam sebuah peti pada saat di kapal. Jeremy juga menjelaskan bahwa ayahnya bilang kalau mereka tidak punya pilihan lain. Panen selalu gagal dan warga terancam kelaparan. Karena itulah mereka menculik anak-anak bangsawan untuk kemudian meminta uang tebusan dari keluarga mereka. Thomas terus menekan Jeremy agar mau membantunya menyelamatkan Jennifer. Jika tidak, maka rahasianya bersama Fionn akan dibongkar. Sepulang dari bekerja, semua pria pendatang baru dipanggil oleh Malcolm, karena salah satu dari mereka dicurigai sebagai penyusup.
Satu persatu diperintahkan untuk mengucap ayat dari kitab suci pulau itu. Thomas mulai gelisah dan diam-diam menyiapkan pisau cukur di tangannya. Namun saat giliran pria keempat, tiba-tiba dia langsung mengeluarkan pisau dan berusaha membunuh Malcolm. Kekacauan pun terjadi, dan Thomas memanfaatkan momen itu dengan berpura-pura berusaha melindungi Malcolm agar tidak ikut dicurigai. Pria itu ternyata seorang mata-mata kerajaan yang dikirim untuk menangkap Malcolm beserta sektenya. Namun pada akhirnya pria itu tewas di tangan para penjaga. Thomas kemudian dibawa ke rumah Malcolm dan dirawat oleh Andrea. Setelah kejadian sebelumnya, Thomas justru mendapat kepercayaan khusus karena dianggap telah menyelamatkan sang nabi. Bahkan dia dipuji sebagai pahlawan pulau. Tak lama Queen datang dan mengatakan bahwa orang yang ingin menebus Jennifer masih belum muncul. Mendengar itu, Malcolm pun memerintahkannya membuat pengumuman bahwa Jennifer akan segera dieksekusi. Tujuannya melakukan itu untuk memancing orang yang membawa uang tebusan untuk menampakkan diri. Malam itu setelah dirawat oleh Andrea, Thomas kembali ke kamarnya. Dari luar, dia mendengar Malcolm berpidato di hadapan para warga. Dalam pengumuman palsunya, Malcolm menyebut Jennifer sebagai utusan raja yang dikirim untuk menghancurkan komunitas mereka. Dia lalu berteriak bahwa jika saudara Jennifer bersedia muncul, maka mereka berdua akan diampuni. Sampai detik ini, Malcolm masih belum sadar jika orang yang dia cari adalah si Thomas, alias pahlawan yang sudah menyelamatkannya. Namun sudah lama ditunggu, tidak ada yang maju. Dan akhirnya Queen naik ke kereta dan berniat ingin mengeksekusi Jennifer. Dari dalam kamarnya, Thomas tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meratapi nasib adiknya. Keesokan paginya, Jennifer terbangun di bawah patung Dewi Pulau. Dan ternyata dia belum tewas. Dia dijadikan bahan ejekan oleh anak-anak desa. Sampai akhirnya Andrea datang mengusir mereka dan memberi Jennifer makanan serta minuman. Di tempat lain, Vian mulai merasa ada yang berbeda pada tubuhnya. Dan setelah dia memeriksa di kamar mandi, dia pun menyadari bahwa dia sedang hamil. Sementara itu, Queen pun menemui Malcolm. Dia mengeluhkan bahwa persediaan makanan, ternak, dan hasil panen sudah benar-benar menipis. Malcolm pun berencana mengadakan pesta di tengah desa pada malam harinya dan mewajibkan semua warga untuk hadir ke pesta tersebut. Di balik itu, dia dan Queen berencana masuk ke rumah-rumah warga untuk mencuri uang serta barang berharga milik mereka. Di sisi lain, Thomas yang sedang bekerja bersama Jeremy akhirnya melihat bahwa adiknya masih hidup. Dia melihat Jennifer dinaikkan ke kereta dan dibawa ke sebuah tempat tersembunyi. Singkat cerita, pesta malam pun dimulai. Semua warga memenuhi jalan, menikmati acara yang disiapkan oleh Malcolm dan yang lainnya. Thomas pun terlihat ikut bergabung, hingga dia kembali bertemu dengan Andrea yang kemudian mengajaknya berdansa. Namun dari kejauhan, Jeremy memberi isyarat pada Thomas untuk segera menjalankan rencana mereka. Dan Thomas pun berpamitan dan meninggalkan Andrea. Sementara itu, Malcolm dan Queen memulai aksi rahasianya, menggeledah kamar warga satu persatu untuk mencuri barang berharga. Di sisi lain, Jeremy membawa Thomas ke kolong rumahnya Malcolm. Mereka yakin para korban penculikan disekap di ruang rahasia yang ada di bawah sana. Dengan hati-hati, Thomas mulai membongkar batu bata hingga terbentuk lubang yang cukup besar untuk dimasuki. Sementara Jeremy disuruh menunggu di luar sambil mengembalikan posisi batu bata seperti semula. Sementara itu, Malcolm dan Queen yang sedang menggeledah kamar warga akhirnya tiba di kamar Thomas. Di sana mereka menemukan gambar denah yang pernah dibuat oleh Thomas. Dari situ, keduanya sadar bahwa Thomaslah orang yang mereka cari selama ini. Mereka pun segera memanggil Frank dan menyuruhnya ke rumah Malcolm. Saat itu, Frank melihat Jeremy sedang berada di kolong rumah. Mengira itu Thomas, dia pun langsung menariknya keluar. Namun betapa terkejutnya Frank ketika tahu anaknya sendiri ternyata bekerja sama dengan si Thomas. Dia pun menyuruh Jeremy pergi sebelum keadaan semakin kacau. Frank lalu masuk ke dalam kolong. Dan tak lama kemudian Malcolm serta Queen juga datang. Frank mengatakan bahwa Thomas masih ada di dalam terowongan. Hingga mereka pun berpencar.
Malcolm berjaga di ujung terowongan, sementara Quinn dan Frank mengejar lewat jalur di rumahnya Malcolm. Sementara Thomas terus menyusuri jalan rahasia bawah tanah hingga sampai di sebuah bangunan tua, tempat bersemayamnya Sang Dewi Pulau. Namun di ujung terowongan, Malcolm sudah siap menunggu dengan senapan mengarah ke pintu keluar. Saat Thomas hendak menaiki tangga, tiba-tiba kuda milik Malcolm bersuara. Dia pun langsung sadar ada seseorang di luar, lalu buru-buru bersembunyi di dalam selokan penuh darah dan bangkai hewan. Tak lama, Frank pun tiba di tempat Thomas tadi. Dia menuju jalur keluar, namun justru ditembak oleh Malcolm yang mengira itu adalah Thomas. Beruntung tembakannya meleset. Di dalam selokan, Thomas dikejutkan oleh kemunculan sosok wanita tua menyeramkan yang langsung mengejarnya. Dengan susah payah, Thomas berhasil meloloskan diri dan keluar lewat goa lain. Sementara itu, Malcolm akhirnya masuk ke dalam rumah misterius itu. Di dalamnya tampak seorang wanita yang tubuhnya terlilit ranting dan akar pohon. Dan dialah sosok yang disebut sebagai Dewi Pulau, sumber kemakmuran tanah mereka, dengan imbalan darah hewan atau bahkan darah manusia. Malcolm lalu mendekati sang Dewi dan memberikan darahnya. Begitu diminum, akar dan ranting di sekeliling wanita itu langsung bertunas. Di saat bersamaan, sosok mengerikan bernama The Grinder muncul sambil membawa karung berisi Jennifer. Dia kemudian menggantung Jennifer bersama korban-korban lainnya. Keesokan paginya, Thomas terbangun mendengar suara Andrea. Dia mengatakan sudah menduga jika Thomas ada di sana, karena semalam melihat ayahnya bersama yang lain sedang mengejarnya. Thomas pun menceritakan kebenaran, bahwa Malcolm hanyalah seorang nabi palsu. Jennifer yang semalam dipertontonkan di alun-alun sebenarnya adalah adiknya yang diculik, hanya untuk uang tebusan. Andrea kemudian membawa Thomas ke sebuah tempat persembunyian sementara. Dia juga menunjukkan kondisi pulau mereka yang kini tandus dan tanahnya mulai teracuni. Sementara itu, Jeremy dan Fionn bertemu diam-diam. Fionn mengaku jika dia sekarang sedang hamil. Mendengar itu, Jeremy pun langsung terkejut sekaligus bingung, karena mereka masih sangat muda dan pasti orang tua mereka tidak akan mengizinkan. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk kabur dari pulau itu. Jeremy pergi mengambil hadiah yang sudah dia siapkan untuk Fionn. Namun saat dia pergi, Quinn, ayahnya Fionn, melihat putrinya dari kejauhan. Quinn kemudian menghampiri Fionn dan dengan kejam mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan anaknya melahirkan bayi dari Jeremy. Fionn mencoba melawan, tapi tragisnya dia dihabisi oleh ayahnya sendiri. Sementara itu, Malcolm mendatangi rumah Frank, namun rumah itu sudah kosong. Rupanya Frank berniat kabur bersama Jeremy meninggalkan pulau karena takut putranya ketahuan membantu Thomas. Malcolm pun menyusul Frank ke perahunya dan meminta kembali ke Pulau Erisden. Namun Frank menolak. Dia bersikeras pergi karena tak sanggup lagi melihat pembantaian di pulau tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa pulau itu kini diracuni oleh Sang Dewi, karena sudah lama tidak diberi darah dan daging manusia. Di saat bersamaan, Jeremy kembali untuk memberikan hadiah kepada Fionn. Namun dia terkejut ketika melihat Fionn sudah tidak bernyawa. Quinn datang dan terlibat perkelahian sengit dengan Jeremy. Jeremy berhasil melukai Quinn hingga membuatnya berteriak minta tolong. Di saat warga berdatangan, Quinn pun memutarbalikkan fakta. Dia menuduh Jeremy sebagai pembunuh putrinya. Pengawal Malcolm mengejar Jeremy hingga akhirnya dia tertangkap dan dibawa ke alun-alun untuk diadili. Saat itu Quinn sudah menyiapkan tempat eksekusi. Tapi Quinn bersikeras bahwa Jeremy adalah pembunuh Fionn. Tak lama kemudian Thomas juga ikut datang. Andrea pun ditangkap oleh para pengawal, dipaksa menyaksikan sahabatnya dihukum mati.
Dan Jeremy akhirnya dieksekusi dengan cara brutal oleh The Grinder. Membuat Andrea dan Thomas hanya bisa pasrah ketika melihatnya. Tak lama Frank yang mendengar lonceng eksekusi datang bersama Malcolm, dan dia kaget mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. Di sana terjadilah pertikaian besar antara Malcolm dan Queen. Queen menuduh Malcolm hanyalah nabi palsu yang gagal membawa kemakmuran. Menurutnya Malcolm terlalu lemah untuk memimpin pulau ini. Sebagai bukti kesetiaan pada sang dewi, Queen menantang Malcolm untuk membunuh Thomas. Mistake this man as thy enemy. Trust me, child, I do not mistake him. Namun tiba-tiba Frank datang dan menembakkan senapannya. Dia bersumpah akan membunuh sang dewi pulau. Dan kesempatan itu dipakai Thomas untuk melepaskan diri dari para penjaga. Dia segera kabur menyusul Frank ke rumah misterius demi menyelamatkan adiknya. Sesampainya di sana, Thomas mendengar suara tembakan. Ternyata Frank tertembak oleh The Grinder. Thomas bersembunyi lewat lubang di bawah rumah. Sementara tak lama kemudian, Queen muncul bersama Malcolm. Keduanya pun mendapati mayat Frank. Tanpa ragu, Queen menembak Malcolm dan meninggalkannya sekarat. Di dalam, Thomas terus mencari keberadaan adiknya. Di sana dia melihat Grinder memberi makan sang dewi dengan daging korban. Membuat akar dan tanaman kering mulai bertunas kembali. Tak lama kemudian, Thomas menemukan karung-karung yang tergantung. Dia membuka salah satunya dan berhasil menemukan Jennifer. Namun belum sempat menyelamatkannya, Thomas tertangkap basah oleh Grinder. Jennifer pun diserahkan kepada Queen. Sementara Thomas diikat dan dimasukkan ke dalam mesin penggiling daging. Mesin terus berputar hingga menghancurkan jari-jari Thomas. Dalam keadaan hampir buntung, dia berhasil melepaskan ikatannya dan akhirnya berhasil membunuh The Grinder. Setelah itu dia mendekati sang dewi pulau. Wanita itu pun menghipnotis Thomas, membuatnya tergerak untuk membebaskannya dengan cara dibakar. Lalu Thomas pun menyalakan api dan membakar sosok tersebut hingga seluruh ruangan ikut dilahap api. Kemudian Thomas keluar meninggalkan rumah tersebut. Di sisi lain, Malcolm yang hanya terluka di bahu sadar kembali. Dia melihat rumah Dewi Pulau sudah terbakar hebat. Sementara itu, Queen menyandra Jennifer dan Andrea. Dia berniat menjadikan mereka istri, lalu mempersembahkan anak-anak mereka kepada Dewi Pulau demi kesuburan tanah di pulau ini. Namun tiba-tiba, teriakan warga menggema. Api mulai menyebar ke rumah-rumah penduduk. Semua orang panik, berlarian menuju ke perahu untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, Thomas muncul dan mencocol Queen. Queen sempat melawan dan menikam Thomas berkali-kali. Tapi akhirnya dia tewas setelah dihantam batu oleh Jennifer. Mereka bertiga segera melarikan diri menuju ke perahu. Namun di perjalanan, kondisi Thomas semakin parah. Dia sudah tidak sanggup melanjutkan pelarian. Dengan lemah, dia meminta Jennifer dan Andrea pergi tanpanya. Setelah perpisahan yang mengharukan, keduanya meninggalkan Thomas dan mendayung menuju ke kapal yang besar. Tidak lama kemudian Malcolm datang. Dia menyadari semua orang sudah pergi dan hanya tersisa dirinya dan Thomas. Saat Thomas rebahan tidak berdaya di tanah,
Tiba-tiba tunas-tunas tanaman merambat muncul dan mulai menyatu dengan tubuhnya. Melihat itu, Malcolm tersenyum lega, seolah percaya bahwa Thomas kini telah menjadi pengganti dari Dewi Pulau. Itu artinya sekarang dia menjadi Dewa Pulau. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesatkan. Jadi inti dari film Apostel ini adalah tentang si Thomas yang datang ke pulau terpencil untuk menyelamatkan adiknya, yaitu Jennifer. Namun ternyata pulau tersebut dipimpin oleh Malcolm dan para pengikutnya yang menyembah Dewi Pulau dengan tumbal darah manusia. Seiring berjalannya cerita, kita melihat bagaimana kepercayaan, keserakahan, dan kekuasaan bisa berubah menjadi bencana. Pada akhirnya, Thomas berkorban demi menyelamatkan Jennifer dan Andrea. Sementara dirinya justru menjadi bagian dari pulau itu, menggantikan sang dewi. Film ini memperlihatkan betapa mengerikannya sekte sesat, dan bagaimana manusia bisa terjerumus ke dalam kegelapan hanya karena haus kekuasaan dan keselamatan palsu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.